Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindrawati Maharam dari kelas reguler kelas Prodi Bagi PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tahara, hukum-hukum tahara, hakikat dan fungsi tahara. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu Bapak Adit Sudarman MPD. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian tahara. Tahara merupakan kunci sholat dan syarat yang paling ditekankan. Tahara dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, tahara maknawi, yaitu sucinya hati dari syirik, kemaksiatan, dan segala yang mengotorinya. Dua, tahara indrawi, yaitu bersuci seperti yang dikenal, yaitu mensucikan badan. Tahara hukumnya wajib berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, 1. Dan jika kamu junub, maka bersucilah, mandilah. Al-Maidah ayat 6. 3. 2. Dan pakaianmu bersihkanlah. Al-Mudatsir ayat 4. 3. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Nabi SAW bersabda, 1. Kunci sholat adalah bersuci. Hadis riwayat Abu Daud nomor 61. 2. Sholat tidak akan diterima tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim nomor 224. 3. Kesucian adalah separuh keimanan. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Hukum tahara dalam As-Sunnah. 1. Ali bin Abi Thalib menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, kunci sholat itu adalah bersuci, dan yang mengharamkannya semua perbuatan yang boleh di luar sholat adalah takbir, sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah salam. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sholat tidak diterima tanpa bersuci, dan sedekah tidak diterima dari gulul atau pengkhianat. Hadis riwayat Muslim. 3. Rasulullah bersabda, bersuci itu separuh keimanan. Alhamdulillah dan subhanallah memenuhi antara langit-langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah hujah bagimu atau hujatan atasmu. Hadis riwayat Muslim. 4. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian jika berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hakikat tahara dan fungsi tahara. Hakikat tahara adalah memakai air atau tanah atau salah satunya menurut sifat yang disyariatkan untuk menghilangkan najis dan hadas. Tahara secara garis besar ada 3 macam, yaitu tahara dari hadas dilakukan karena dasar-dasar kebajikan. 2. Tahara dari najis yang terdapat di badan, kain, dan tempat baik tempat ibadah maupun tempat umum. 3. Tahara dari kotoran yang bersifat fitrah seperti bulu ketiak, bulu hidung, dan bulu kemaluan. Dari jenis-jenis najis di atas dapat kita klasifikasikan menjadi 1. Najasa mukofah ialah najis yang disucikan cukup dengan memercikkan air pada najis. Contohnya kencing bayi yang belum makan makanan pokok. 2. Najasa mutawasita ialah najis yang disucikan dengan hanya mengalirkan air di atasnya saja. 3. Najasa mukoladah ialah najis yang perlu dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air bercampur dengan tanah, contohnya jilatan anjing. Fungsi tahara. Adapun fungsi tahara secara umum adalah sebagai berikut. 1. Mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mensucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. 3. Untuk memelihara kesehatan jasmani. 4. Salat tidak diterima jika tidak disertai dengan bersuci. 5. Sebagai syarat sah salat dan ibadat seorang hamba. Berikutnya,
Adapun fungsi tahara dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut. 1. Menunjukkan seseorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-harinya karena kebersihan adalah sebagian dari iman. 2. Seseorang yang menjaga kebersihan baik badan, pakaian, ataupun tempat tidak mudah terjangkit penyakit. 3. Seseorang yang selalu menjaga kebersihan baik dirinya, rumahnya, maupun lingkungannya, maka ia menunjukkan cara hidup sehat dan disiplin. Adapun yang perlu kita perhatikan dalam menjaga kebersihan adalah sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. 2. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 3. Membersihkan ruang kelas. 4. Menjaga kebersihan tempat ibadah. 5. Menjaga kebersihan tempat umum. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.